Indonesia itu aneh. Malam pertama aja saya sampai di Indonesia, saya udah merasa aneh. Karena malah ada suara keke. Saya bisa dengar dari asrama saya dengan jelas sekali. Tapi Assalamualaikum semuanya. Halo, selamat kembali ke channel ini. Okey, kepada kalian yang sentiasa support dan dukung As untuk channel ini juga, jutaan terima kasih As ucapkan seperti biasa. Dan kepada kalian yang baru di YouTube maupun di channel ini, jangan lupa untuk bantu As. Macam mana? Dengan tekan subscribe, dan subscribe itu gratis aja geng. Tanda dukungan kalian buat As juga, okey, dan juga channel ini. Dan seperti biasa As nak doakan kalian atau sesiapa sahaja yang menonton video As hari ini agar diberikan segala nikmat yang luar biasa, okey, dan diberikan kebahagiaan yang tak dijangka. Amin, insya-Allah. Okeylah, hari ini As nak react lagi satu video yang diminta oleh teman-teman dan sahabat-sahabat. As dah pernah buat video daripada channel Ivy Pine sebelum ini, tapi ada juga yang request lanjut lagi kak. Okey, tapi kali ini dengan judulnya Hal Aneh di Indonesia menurut orang Malaysia. Kita nak tahu juga kan, sebab kita tahu Ivy Pine adalah merupakan seorang mahasiswi yang belajar di Indonesia. Jangan lupa juga untuk kalian support dengan tekan subscribe bagi channel Ivy Pine juga. Okey, nak tahu apa hal aneh ini? Yuk, ikut As react. Jom. Okey, dah siap semuanya? Yuk kita mula. Bismillah. Indonesia itu aneh. Malam pertama aja saya sampai di Indonesia, saya udah merasa aneh. Karena malah ada suara keke. Saya bisa dengar dari asrama saya dengan jelas sekali. Tapi saya tidak peduli, saya cuma ambil selimut saya gini. Dan saya tidur terus. Dan ini berlanjutan 1 bulan. Sehingga teman-teman saya antara mahasiswa Malaysia, kami membahas apakah suara itu keke, itu apa. Ternyata itu gecko, itu cicak ya. Dan sebagai seorang Malaysia itu kalau dibilang cicak ya, saya kirain cicak yang imut-imut yang kecil itu. Tapi betul. Kemarin ada orang Indonesia kasih tahu itu gecko itu bisa dibakar terus dimakan. Dan saya bingung, apa sih yang kecil itu bisa dibakar makan? Ada juga, tetapi ternyata gecko di Indonesia itu segede gini. Waduh, serius lah besarnya. Itu gecko-nya segede ini. Saya pernah lihat lagi panjat-panjat di atap warung, dan saya lagi makan. Saya takut banget, takut takut jatuh ke dalam piring saya pasti jerit. Besarnya. Indonesia itu aneh. Itu ada jasa laundry-nya, terus jasa laundry-nya itu murah banget. Itu bisa sampai 5,000, sekitar 1,5 ringgit untuk sekilo. Bahkan kalau mak express itu cuma 12,000, itu murah meriah. Itu bikin saya seneng loh mau pakai baju, ganti baju setiap hari, kerana bukan saya yang cuci, bukan saya yang setrika. Kalau di Malaysia saya harus cuci sendiri, setrika sendiri. Wah, itu makan waktu banyak. Tapi di Indonesia saya bisa fokus ke akademik, gak usah pusing itu laundry. Kalau dibayarin, ada pula yang siap antar lagi. Itu enak banget. Kadang-kadang kalau kamu anterin laundry kamu bisa dapat baju baru. Kamu juga bisa hilangin baju juga. Nah, kadang-kadang itu laundry ketukeran gitu. Jadi sepanjang tahun ni saya udah kumpulin itu baju yang saya dapat ya, dan saya kembali untuk laundry yang saya dapat darinya. Ada yang rasa hilang baju. Ngomong tentang pekerja, Indonesia itu aneh lagi. Kemarin saya sempat makan di Olive Chicken ya. Terus saya lihat tanda hanya karyawan dibenarkan masuk. Terus saya bingung, apa sih karyawan dibenarkan masuk? Masa sih pekerjaannya gimana sih? Kerana karyawan kalau di bahasa Malaysia itu penulis, kayaknya penulis buku gitu. Itu namanya karyawan. Terus saya bingung, apakah karyawan di Indonesia itu reporter gitu? Sekarang saya tahu, karyawan itu employee, itu pekerja. Indonesia juga aneh.
kerana di tetangga, di antara jiran-jiran ada ketua RT, ada ketua RW gitu. Kalau di Malaysia itu gak ada istilah kayak gini. Saya gak tahu sih kalau di Malaysia gak ada ketua gang, ketua lorong gitu. Tetapi di Indonesia punya, kemarin saya sempat pindah ke kos baru. Terus saya diminta oleh bapa kos untuk lapor ke ketua RT gitu. Kerana apa? Kerana saya orang asing. Itu saya merasa gimana ya? Kedatangan saya kayaknya sudah diinfokan ke semua jiran, ke semua tetangga. Hey, halo, ada orang Malaysia tinggal di sini. Ayo, yang mau lihat Upin, lihat Meme bisa ke sini gitu. Itu rasanya saya apabila saya mula-mula sampai di kos baru. Itu kayaknya kemarin saya KKN. Itu saya juga harus dilaporkan. Udah ditulis surat, terus dilaporkan ke ke gubernur, terus dilapor ke bupati di Maluku, dilaporkan ke polisi gitu. Itu harus tahu kalau orang asing itu sampai di Indonesia, di mana-mana dilaporin, biar biar dijaga gitu loh. Ya, itu Indonesia aneh ya, sering jaga orang asing ya. Aneh juga Indonesia orang itu asing. aneh lagi. Saya lihat ada banyak gunung berapi. Itu saya naik pesawat dari Kuala Lumpur sampai Jogja ya. Saya bisa lihat ada 6 gunung berapi. Dan itu bukan cuma itu aja. Kerana di Pulau Jawa itu agak banyak lagi. Cuman saya merasa bukit gunung berapi ada di mana-mana. Saya bangun, saya bisa lihat. Saya tidur balik, saya bangun lagi, lihat keluar dari tingkat pesawat. Waduh, gunung berapi yang lain lagi. Gunung berapi di mana-mana. Bahkan dari kampus saya, kampus UGM, saya bisa lihat itu gunung Merapi dengan jelas pas saya lagi jogging di GSB. Wah, itu mantap. Terus ada satu lagi. Di Indonesia sering gempa bumi. Saya tak tahu. Kalau di Malaysia itu jarang sih ada. Tetapi biasanya dari Sumatera itu gempa residual dari sana gitu. Tapi kalau di Indonesia itu di Jogja ya. Saya tinggal di Jogja ya. Itu kira-kira setiap 6 bulan gempa lagi. Gempa lagi. Mula-mula kami mahasiswa Malaysia kaget banget. Soalnya gak pernah mengalami gempa segede dan sesering gini. Terus mula-mulanya semua pada update sosmed. Hayo, gempa di Indonesia, gempa di Jogja. Update Twitter, update Facebook, update Instagram. Biar semua orang Malaysia tahu ada gempa di Indonesia yang sudah lazim, sudah biasa dirasakan oleh orang Indonesia. Bahkan saya lihat kalau gempa di Indonesia tidak semestinya semua orang Indonesia itu gemes gitu. Kalau gempa yang kecil-kecilan, kalau untuk orang Malaysia itu gede ya. Kalau untuk orang Indonesia itu kecil ya. Biasa saya aja kan lihat kalau di itu Indonesia. bangunan bisa gedar-gedar, semua malah santai aja. Wah, kalau orang Indonesia itu memang santai aja. Jadi aneh ya, kenapa ada gempa bumi gak lari gitu. Saya udah mulai berdoa, udah berdoa biar aman gitu. Tapi orang Indonesia santai aja gitu. Kalau orang Indonesia itu aneh banget. Kalau di Malaysia ya, biasanya kalau mau nikah ya, itu kamu melamar ke pacar terus, baru kamu minta izin ke orang tua. Tapi malah di Indonesia ya, kamu minta izin ke orang tua dulu, baru kamu melamar ke pacar itu. Apakah itu prosedur ketukaran? Setahu saya ini mungkin kalau orang Melayu di Malaysia juga gitu ya. Itu mungkin budayanya ada perbedaannya di sini. Tetapi kalau untuk orang asing itu malah aneh. Wah, kok prosedurnya bisa gini? Seharusnya kamu dapat izin pacarnya baru tanya izin ke orang tuanya. Bahkan aneh ya, misalnya kamu udah dapat izin dari ibu mertua, bapak mertua, akhirnya yang ditolak yang ditolak itu pacar kamu. Kemarin saya jalan-jalan di Indonesia, saya juga merasa aneh. Biasanya kalau orang buka toko, buka warung atau buka toko kecil di tepi jalan ya, itu biasanya mau menjual sesuatu. Tapi pernah saya lihat ada satu booth, satu stand kecil, satu warung kecil gitu. Dia lagi mau membeli emas. Saya bingung, kok
ada orang mau membeli emas itu di tepi jalan gitu. Nah, kemarin saya juga lihat itu toko emas. Itu ada banyak orang antrian gitu di luar toko emas. Terus ada teman-teman Malaysia tanya saya kenapa begitu gitu. Kerana kan orang Indonesia ya, mereka suka investasi dalam emas, dalam perak gitu. Jadi saya merasa aneh sih. Saya gak pernah lihat ada orang pengen beli emas di tepi jalan di Malaysia. Itu gak pernah. Cara makannya orang Indonesia itu sangat aneh. Kalau orang Malaysia, kami ada cili, kami taruh dalam wok, kami masak bersama santan, kari atau gimana. Pokoknya bukan seperti orang Indonesia itu cilinya dimakan gitu terus. Wah, itu seram sekali. Mula-mula saya lihat, saya pikir wah, itu orang Indonesia itu sangat bisa makan pedas. Kalau menurut saya keseluruhannya itu orang Indonesia itu lebih banyak makan pedas berbanding Malaysia. Kalau Malaysia pedasnya ada manis, tapi kalau di Indonesia itu pedasnya murni pedas sekali. Wah, itu gila sekali. Mula-mula saya beli jajanan di Warsaba, saya beli tahu bakso kerana kan belum tahu cara makan makanan Indonesia yang benar. Saya beli tahu bakso, saya makan tanpa cabai. Ya, gitu aja. Tetapi saya lihat teman-teman Indonesia semua pakai. Ambil cabainya dan cabainya gratis. Di salah satu kotak kecil kamu tinggal ambilin aja. Terus saya mulai belajar makan seperti mereka. Dan puji Tuhan itu antara yang terbaik yang berlaku kepada saya. Kalau kamu makan jajanan bersama cabai, wah itu enak banget. Terus sekarang ya saya malah ambil banyak cabai. Satu tahu bakso saya pengen ambil 2. Tapi kadang-kadang saya pengen ambil 3. Tapi apa ya, saya merasa malu sih. Ya udah saya beli lagi satu tahu bakso risol gitu, beli banyak gitu. Biar bisa ambil cabainya banyak. Terus beli susu Ultra Milk ya. Kerana susu itu bisa meredakan kepedasannya. Makan cabai pedas, terlalu pedas, saya minum susu. Dan mula-mula saya makan cabai sedikit, setengah saya udah nangis. Kan itu lagi beli sarapan ya sebelum kuliah ya. Itu jalan dari Wasaba jalan ke ruang kuliah itu lagi nangis ya, pagi-pagi sampai ke kampus udah nangis. Tapi sekarang enggak. Sekarang kalau saya makannya, saya enggak lupa cabainya. Pasti enggak lupa. Mana cabainya, Bu? Oh, cabainya udah habis. Wah, itu sakit hati itu. Kada cabai gimana saya mau habisin tahu bakso ini. Speaking of Wasaba, ngomong tentang Wasaba, saya sering beli jajanan. Tapi saya beli jajanan, saya suka kalau roti saya sambil makan, saya sambil jalan. Tapi ada banyak orang Indonesia, teman-teman, dosen semuanya pada minta saya duduk sambil makan atau bilang kamu buru-buru kemana gitu. Terus saya bingung. Makanya ternyata kalau orang Indonesia ada budaya makan itu harus duduk. Dan saya nggak tahu kalau di Malaysia kalau pasar malam kamu beli makanan, kamu makan sambil jalan itu sangat biasa. Tapi kalau di Indonesia saya sering ditegurin untuk duduk sambil makan, jangan buru-buru gitu. Wah, itu saya merasa aneh sih. Setiap kali saya makan roti pasti ada yang minta saya duduk gitu. Indonesia itu aneh. Kemarin saya makan nasi, terus teman saya langsung ambil kerupuk, langsung dikasih ke nasi saya. I mean, what the hell? Kenapa makan kerupuk bersama nasi? Itu kan enak makan kerupuk sama nasi. Kombinasinya benar gitu kan. Kerupuk itu biasanya makan kerupuk dicelupin sos tomat. Kalau itu orang timuran di Semenanjung Malaysia makan gitu, kerupuk leko, kerupuk gitu. Tapi orang Indonesia malah makan kerupuk bersama nasi. Oh no. Jadi mula-mula saya kaget sih. Jadi saya cuma habisin nasi, baru saya makan kerupuk. Tapi teman-teman Indonesia semua pada makan kerupuk bersama nasi. Kemarin KKN ya, itu semua teman-teman saya setim itu makan begitu. Dan saya satu-satunya orang gak mau kerupuknya. Dan saya bisa merasa didiskriminasi. Saya lagi makan
kan saya bisa lihat ada banyak mata lihat ke saya. Apakah ini alien gitu? Kenapa gak makan kerupuk? Kan kerupuk itu enak. Guys, saya makan kerupuk cuman gak makan bersama nasi. No, kerupuk itu snack. Itu bukan meal, bukan salah satu lauk gitu. Kalau orang Indonesia malah makan seperti itu lauk ya. Itu aneh ya. Tapi itu kerupuk Indonesia itu enak loh. Nah, bahas itu semua. Sekarang saya mau membahas tisu Indonesia. Kalau tisu di Malaysia ya, nah, iki tisu kecil premier. Nah, terus kamu taruh ke dalam dompet kamu taruh ke dalam tas kecil kamu. Ya? Tisu kecil. Tapi orang Indonesia malah tisunya gede. Sebenarnya tak tunjuk. Nak tunjuk. Nah, iki kalau orang Indonesia, tisu gede ini malah dibawa ke kampus. Itu mula-mula saya kaget sih. Saya minta tisu dari teman seangkatan saya. Aku juga punya. Dikasih tisu gini. Kalau di Malaysia, tisu gini biasanya apa ya? Buat penggunaan awam, penggunaan umum gitu, public gitu. Biasanya di meja kantor gitu. Tapi ini malah bawa banyak. Karena orang Malaysia biasanya bawa gini. Nah, terus tisunya kalau di Indonesia di warung-warung gini. Tapi caranya taruhnya apa ya? Kayak gini. Nah, begini. Terus dikasih ekor di sini. Ini mula-mula saya merasa cute juga ya. Itu aneh, tapi itu lucu ya. Apa ya? Biar nggak terbang gitu kan? Kalau gini terbang terus. Nah, disumbat. Nah, ini wes benar. Wes itu disumbat. Jadi saya merasa aneh sih, dan saya kepengen beli tisu kecil biar apa ya, gampang dibawa. Tapi dari semua tisu saya lihat ya, itu semua yang ini kecil malah cuma ada itu merek yang itik aja, yang itu itik kuning wes kesupen jenengannya. Tapi semuanya pokoknya seperti gini. Dan apa ya, yang kalau size-nya gini ya, itu cuma 3,000. Ini malah lebih murah dari Malaysia. Kalau Malaysia apa ya, ini 1,5 ribu gitu. Itu malah murah. Tisunya di Indonesia. Tisu penyetir Indonesia juga lagi aneh. Mula-mula saya sampai Indonesia, itu semua bahan penyetirnya, motornya, mobilnya semua pada puput, pada horn, pada klakson. Kalau bahasa Indonesia klakson, bahasa Melayu itu horn ya. Terus saya merasa aneh, kenapa apa ya, semua orang lagi marah gitu. Kenapa hong-hong di sini, hong-hong di sana itu marah. Tapi ternyata itu apa ya, itu kayaknya hai, itu salam tapi dalam bentuk menyetir gitu. Jadi saya merasa aneh karena di Malaysia kalau kamu ngehon gitu ya, kamu udah apa ya, kayaknya mengajak berantem gitu. Tapi di Indonesia itu kayaknya apa, ada jenis yang hon yang lama, terus ada jenis pipi gitu, yang kecil-kecil itu seperti salam gitu. Kalau gitu kamu lagi menyetir motor, terus kamu ketemu tetangga, ketemu teman yang lagi kenal ya, kamu pipi gitu, kamu ngehon gitu. Dan juga ya, kalau kamu merupakan pengangkutan pertama di antrian apa ya, antrian lampu merah, terus kan kalau itu lampu merah di Jogja ya, itu nggak bisa lihat kalau kamu lagi apa ya di bawah lampu merahnya. Jadi kamu nggak tahu kapan itu lampu turun jadi hijau. Kamu harus tunggu orangnya horn. Biasanya yang ngehon itu ngehon biar bisa lancar, bisa pergi gitu. Dan sekarang saya udah tahu, saya malah yang menjadi sering ngehon. Kalau satu hari nggak ngehon ya, kamu bukan orang Indonesia. Kamu pasti menunaikan tanggung jawab kamu untuk melancarkan transportasi di jalan. Hewan Indonesia aneh, laundry Indonesia aneh, makanan Indonesia aneh. Sekarang malah orang Indonesia yang aneh. Wah, orang Indonesia ada bahannya apa ya, bahannya zero, bahannya kosong gitu, bikin pusing. Ini berapa? Tapi cantik ya.
Ada apa tempat wisata? Wah, keren sekali. Iki nanti Bali. Wah, keren sekali. Suka banget saya. Nah, kenapa orang Indonesia lagi aneh sih? Karena kemarin saya lagi pengen dapat uang recehan itu susah sekali ya. Kalau untuk uang kertas 50,000 ya itu biasanya dapat, tapi saya jarang dapat uang 1,000 gitu. Itu biasanya dalam bentuk koin. Itu jarang dalam bentuk kertas gitu. Jadi kemarin saya sempat tanya ke itu tukang parkir, itu bisa titip kumpul uang 1,000 tapi dalam bentuk kertas biar nanti saya bayar itu nggak ambil koin gitu kan, kelamaan gitu. Kalau ada Gojek itu malah enak ya, GoPay langsung scan, siap bayar, saya pergi dulu gitu. Nah, selepas tukang parkirnya itu kumpul, saya minta dikumpulin 20,000 tapi beliau malah kumpulin cuma 18,000. Ya udah gitu, dan saya bingung. Dan walaupun Pak tukang itu sudah tanya ke saya, saya cuma kumpul 18,000, apakah oke gitu. Terus saya bingung, kenapa itu kumpulin uang recehnya itu sepertinya harus dibayar gitu. Nah, ternyata kalau uang receh ya di Indonesia itu susah dapat untuk 1,000 ya. Kalau biasanya kemarin ada teman-teman komentar di live saya, kalau mau uang receh biasanya dikasih untuk pada hari raya gitu. Kalau uang besar bisa tukerin di bank. Tapi kalau uang yang lebih jumlah yang lebih kecil ya 500,000 gitu. Nah, itu banknya gak mau. Jadi harus tukar di tepi jalanan gitu. Itu enak ya Indonesia. Itu pasti tahu kalau kamu butuh apa, itu pastinya ada warung atau toko kecil muncul di tepi jalan. Wah, jadi Indonesia aneh lagi. Dari semua cerita itu saya merasa Indonesia itu aneh sini, aneh sana. Dan kenapa saya merasa aneh? Kerana saya orang Malaysia yang tinggal di Indonesia. Saya bukan dibesarkan dalam lingkungan ini. Jadi apa yang saya nggak familiar dengan secara pribadi, secara individu, saya merasa aneh gitu. Itu pastinya kalau kamu melancong, kamu berwisata ke luar negeri, kamu lihat orang bule, lihat orang asing, kok makanannya gini, aneh. Kok budaya gini, aneh. Pakaian aneh, apa-apa aneh. Kata bijak bahasa Jawa, ojo membedakan marang sepodo-podo. Itu artinya menghargai perbedaan. Jangan membeda-bedakan sesama manusia. Sebenarnya kita manusia, kami diciptakan Tuhan, ada beberapa flavor, ada perbedaan gitu. Jadi kita iktibarnya saling menghargai gitu. Intinya gitu. Kalau kalian suka video kayak gini, kalian bisa nonton di sini. Kalau kalian pengen lanjut, pengen tahu, pengen update, subscribe ke saya. Terima kasih, matur nuwun. Sampai jumpa lagi. Matur nuwun. Itu tadi serba sedikit perkongsian daripada Ivy Pan, iaitu seorang mahasiswi daripada Malaysia yang belajar dekat universiti di Jogja, dan dia menyenaraikan beberapa keanehan, hal-hal aneh yang dirasakannya di Indonesia menurut seorang mahasiswi Malaysia lah, betul tak? Datang daripada Malaysia dan terus ke Indonesia dan melihat sendiri perbezaan itu, dan menurut dia itu aneh kan. Banyak yang telah disenaraikan daripada binatangnya tadi, cicak dekat Malaysia betul kecil kan, tapi di Indonesia katanya di Jogja itu besar sampai boleh dimakan. Itu aneh, itu aneh lah. Kata sebab kita dekat Malaysia tak ada yang cicak besar, mungkin ada tapi tak banyak, betul tak? Dan dia kata dia bunyi tu setiap malam berbunyikan. Macam itulah. Lepas tu daripada segi laundry dia murah banget. Laundry dekat Indonesia siap air dan semua kan. Boleh dapat juga baju baru dan boleh juga hilang baju. Dan daripada segi tisu, makanan, apa lagi semuanya perbezaan yang dirasakan aneh oleh menurut pandangan atau sisi perspektif Ivy Pan sendiri, yang orang kata melalui pengalaman dia lah, yang duduk di Jakarta, saya rasa di Jogja yang telah hampir 6 tahun. Jadi dia tahu keanehan-keanehan yang dilihat bagi pandangan orang Malaysia yang berada di Indonesia.
Itulah dia, sedikit sebanyak boleh juga kita belajar. As juga boleh tahu sebenarnya banyak perubahan kata keanehan, atau bukanlah bagi As perbezaan lah, betul lah, antara budaya, cara makan, cara kehidupan itu berbeza sekali antara Malaysia dan juga Indonesia. Tapi seperti kata Irfan tadi, walaupun kita berbeza tapi kita tetap sama, dan kita adalah orang kata keunikan dan perbezaan itu harus kita pelajari. Dan kita kalau pergi ke negara-negara asing pun kita belajar tentang budaya orang lain, kita melihat sendiri perbezaan itu bukan dengan membeza-bezakan. Gitu. Gitu. Okeylah, As suka sekali konten yang dibawakan oleh Arifan kali ini. As suka sebab sendiri pun tak tahu, sebab tak pernah berada di Indonesia untuk jangka waktu yang lama seperti Arifan, 6 tahun. Dia juga bisa ngomong Jawa tu. Kan? Masya Allah. Okeylah, sampai kat sini dulu. Yang request untuk As react video ni, As suka, As dapat belajar sesuatu. Pada kalian yang tengok sampai habis video ini, jangan lupa juga kepada yang baru untuk tekan subscribe. Okey, yang tonton sampai habis, jutaan terima kasih. Salah silap As minta maaf. Jangan lupa like, komen dan share. Jika ada sebarang pertanyaan atau sebarang yang kalian mau request As buat untuk reaction, jangan lupa tinggalkan komen. Okey, sampai kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum semuanya. Bye.